Oke, selamat datang kembali di Rakyat Capital Reveals episode ke-32. Kali ini gue akan membahas mengenai draft RUU amandemen dari Bank Indonesia. Sebuah RUU yang menurut gue itu nggak perlu bagi Bank Indonesia. Langsung aja, apa sih draftnya yang sampai menurut gue tuh nggak perlu gitu bagi Bank Indonesia? Langsung aja kita ke draftnya seperti apa. Oke, draft RUU amandemen dari Bank Indonesia itu ada namanya Dewan Moneter. Posisinya di atas Bank Indonesia dan diketuai oleh Menteri Keuangan. Oke, zaman ini mirip ini ya, semuanya apa-apa ada harus ada dewan-dewannya. Suatu hal yang menurut gue kalau untuk Bank Indonesia ini agak-agak kontroversial sebenarnya. Langsung aja kita lihat. Jadi Badan Legislasi atau Balik DPR RI ini tengah menyusun draft revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Dalam revisi ini akan ada beberapa pasal yang dihapus dan juga ditambahkan. Salah satu yang akan direvisi adalah pasal 9 yang akan dihapus dan ditambahkan menjadi pasal baru yakni 9A, B, dan C. Rangkaian pasal 9 ini akan berisi tentang anggota Dewan Moneter hingga tugasnya. Dalam RUU ini pasal 9A, kita bahas pasal 9A dulu. Nantinya akan ditetapkan Dewan Moneter yang berisi anggota KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun tugas dari Dewan Moneter ini adalah membantu pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan, tentu saja kebijakan moneter, kebijakan fiskal ya. Padahal sudah kita ketahui bahwa tugasnya Bank Sentral itu adalah menjaga stabilitas moneter dan tugas dari Kementerian Keuangan itu adalah menjaga uh, APBN atau namanya kebijakan fiskal. Dan kemudian di pada ayat ketiga pasal 9A ini Dewan Moneter ditetapkan sebanyak 5 anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan, kemudian ada satu dari Menteri Bidang Perekonomian. Ini Menteri Bidang Perekonomian agak-agak kontroversial menurut gue. Bidang perekonomian mana yang akan masuk ke dalam Dewan Moneter ini? Karena ada beberapa menteri di bidang perekonomian yang ada di kabinetnya yang sekarang ya. Kemudian ada Gubernur BI, ada Deputi Senior Bank Indonesia, dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisioner Kebijakan Fiskal. Ya, ya gimana ya? Kemudian jika dipandang perlu, maka pemerintah dapat menambahkan beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat pada Dewan Moneter. Hah? Di Pak JK dipandang perlu buat apa lagi ya Bank Indonesia ditambahin beberapa orang menteri lagi? Kan Bank Indonesia udah ada deputi segala macam. Buat apa lagi ya dari menteri dari pemerintah masuk ke Dewan Moneter ini ya? Kemudian sementara itu untuk pasal 9B ayat 2 akan ditetapkan Menteri Keuangan sebagai ketua dari Dewan Moneter. Ini menurut gue kontroversial sekali karena tugas dari moneter itu adalah bank sentral, bukan dipegang oleh seorang menteri keuangan. Kalau kayak begini ya buat apa ada undang-undang nomor 23 tahun 99. Kemudian Dewan Moneter juga harus melakukan sidang minimal 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Ayat 3, dalam perbicaraan besar teknis, anggota Dewan Moneter berhak menunjuk penasihat ahli yang dapat menghadiri sidang moneter. Kemudian 9C akan ditetapkan bahwa keputusan Dewan Moneter diambil dengan musyawarah mufakat bila Gubernur BI tidak bisa memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter. Jadi di sini, kalau misalnya Gubernur BI-nya nggak setuju, dan yang lainnya setuju, itu bisa diambil kebijakan musyawarah untuk gue nggak tahu ya kebijakan moneter diambil oleh orang yang bukan selain dari Gubernur Bank Indonesia, gue agak-agak gimana gitu. Dan dalam hal ini Gubernur BI dapat mengajukan pendapatnya pada pihak pemerintah. Ya pendapatnya doang, terus ada konsekuensinya nggak? Misalnya saya nggak setuju, terus benar nggak setuju atau diveto sama anggota yang lainnya gitu. Terus tata tertib cara menjalankan kerja Dewan Moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter. Ya, jadi itu ya untuk pasal-pasal yang berubah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia.
kita akan flashback lagi ke 21 tahun yang lalu di mana undang-undang ini diciptakan oleh pemerintahan dari Bapak B.J. Habibie. Mengapa undang-undang revisi tersebut tidak perlu? Karena pemikiran Pak Habibie 21 tahun yang lalu ini berbicara mengenai kemandirian Bank Indonesia. Tulisan ini gue ambil dari bukunya beliau yakni Detik-detik yang menentukan pada halaman 93. Jadi Pak Habibie ini super banget. Selama 500 harian dia sebagai presiden, dia menulis buku sebanyak 500 lembar halaman, 500 halaman lebih. Jadi bisa dibayangkan sehari mungkin bisa 1 halaman dia nulis bukunya sendiri gitu. Sebenarnya kenapa sih si Bank Indonesia ini harus mandiri? Sebenarnya Pak Habibie memikirkan adalah satu, untuk mencegah penyalahgunaan Bank Indonesia oleh siapa saja. Catat, oleh siapa saja termasuk presiden, perlu undang-undang mengenai Bank Indonesia ditinjau kembali. Undang-undang ini untuk Bank Indonesia ini adalah untuk mewujudkan Bank Indonesia yang mandiri, kuat, dan transparan. Nah, Pak Habibie ini sebenarnya mencontoh dari keberhasilan pembangunan dari Jerman Barat atau sekarang namanya udah Jerman ya. Jerman itu sekarang adalah salah satu pemimpin dari Uni Eropa, bukan salah satu pemimpin, di pemimpinnya Uni Eropa karena ekonomi Jerman merupakan ekonomi Eropa. Dan Jerman itu pada saat itu ya, pada saat belum ada euro di tahun 98, 97 dan tahun 90-an, itu menjadi si bank sentral Jerman yaitu Deutsche Bundesbank menjadikan Deutsche Mark itu sebagai mata uang yang stabil dan berkualitas. Keberhasilan Deutsche Bundesbank ini tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh perbankan yaitu Profesor Dr. Helmut. Ini gue agak susah bacanya yang belakangnya. Ia telah 20 tahun menjadi anggota pimpinan Deutsche Bundesbank melalui kanselir Jerman pada saat itu. Kalau sekarang kan kanselir Jerman namanya ini ya, gue lupa, Meghan Markle. Nah, waktu itu nama kanselir Jerman adalah Dr. Helmut Kohl. Dia minta agar dokter yang menjadi petinggi dari Bank Sentral Jerman ini membantu para pakar moneter di Indonesia, khususnya dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk mempersiapkan undang-undang Bank Indonesia yang mandiri, independen, transparan, dan kuat. Itu sebenarnya cita-cita dari reformasi tahun 98 itu 21 tahun yang lalu itu di mana undang-undang itu disahkan di tahun 99 itu semangatnya. Si Bank Indonesia ini harus kuat, independen, mandiri, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu ya jadi cita-citanya ya pada tahun 99 itu. Kemudian Gubernur Bank Indonesia pada saat zaman Pak Habibie untuk pertama kalinya tidak masuk dalam anggota kabinet. Di mana pada pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahannya Pak Harto, dulu itu Gubernur Bank Indonesia merupakan anggota kabinet. Jadi, independensinya itu jadi agak berkurang ya. Soalnya kan kalau misalnya Gubernur Bank Indonesia, misalnya nih, dia punya kebijakan, ini kayaknya kebijakan suku bunga nih nggak usah naik di bulan ini nih, soalnya menurut dia kebijakan moneternya bla 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 bla. Kemudian pemerintah, tolong dong lo turunin suku bunga, aku mau maju pertumbuhan ekonomi nih. Tapi Gubernur BI bilang jangan, karena memang belum saatnya. Nah, karena di dalam kabinet, oleh karena itu pemerintah masih dapat mengintervensi Bank Indonesia. Udah lu nurut sama gue, lu kan anggota kabinet gue. Kalau di luar kabinet dan Gubernur Bank Indonesia itu berdiri sendiri, maka Gubernur Bank Indonesia ini bisa memikirkan moneter secara dengan pikirannya sendiri gitu. Jadi tidak terintervensi oleh pihak manapun termasuk presiden dan anggota kabinetnya. Jadi dia independen sendiri. Dan oleh karena itu makanya waktu zaman Pak Habibie Gubernur Bank Indonesia nggak masuk kabinet dan itu juga harusnya bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga berdasarkan undang-undang. That's why waktu itu Pak Habibie menolak Gubernur Bank Indonesia masuk ke dalam kabinetnya. Itu bisa dibaca di halaman 86 di bukunya Pak Habibie, Detik-detik yang menentukan. Kemudian, setelah undang-undang itu jadi pada tahun 99, yakni nama undang-undangnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 99, pengelolaan moneter akhirnya diserahkan oleh Bank Indonesia dan Bank Indonesia itu menjadi mandiri
dan ditujukan agar Bank Indonesia itu terfokus pada misi utamanya, yakni memelihara kestabilan dan kualitas nilai rupiah secara mandiri. Dan dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, Bank Indonesia berwenang penuh melaksanakan kebijakan moneter dan menetapkan sasaran-sasaran moneter. Untuk mengawasi implementasi kebijakan di bidang moneter, Bank Indonesia setiap 3 bulan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi si DPR ini si Gubernur Bank Indonesia ini ditunjuk oleh bukan ditunjuk ya. Jadi Presiden mengajukan beberapa nama untuk mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu posisinya itu akan dipilih oleh anggota DPR. Nah, dewan jadi Gubernur Bank Indonesia ini dipilih oleh si anggota DPR. Oleh karena itu pada saat si Gubernur Bank Indonesia ini udah jadi pejabat Gubernur Bank Indonesia, dia berkonsultasinya itu laporannya itu kepada DPR, bukan kepada Presiden. Jelas ya jadi ya. Kalau misalnya nanti ada perubahan undang-undang ini di mana ketua Dewan Moneternya diisi oleh Kementerian Keuangan, otomatis mau nggak mau, Gubernur Bank Indonesia itu harus melapor sama Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan itu harus melapor kepada Presiden. Jadi itu yang sebenarnya gue permasalahin sih, udah berjalan bagus selama ini, tiba-tiba direvisi dan udah ada RUU penggantinya segala macam. Gue berharap sih RUU ini nggak jadi ya, karena Pak Habibie udah bersusah payah mewujudkan ini di 21 tahun yang lalu, dan gue masih amazed sama dia dengan apa yang dilakukannya pada tahun 98-99. Itu juga udah pernah gue bahas di beberapa episode yang lalu ya, waktu Pak Habibie mangkat. Pak Habibie, gue ceritain bagaimana dia menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat itu beserta tim ekonominya, meskipun dihajar kanan kiri depan belakang oleh para oposisi, tapi dia tetap maju dan tetap melaksanakan apa yang menurut dia terbaik untuk Indonesia. Jadi ya dengan keadaan COVID-19 ini bukan berarti apa-apa harus bisa dirubah segala macam ya, termasuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 ini krusial banget menurut gue. Gue harap ini nggak jadi direvisi, gue harap tetap seperti semangatnya seperti 21 tahun yang lalu. Itu yang gue harapkan sih. Mungkin itu aja. Sorry, mungkin itu terdengar seperti curhat ya, karena kita bahas mengenai apa yang udah dibangun Pak Habibie. Gue nggak mau itu menjadi hal yang nggak berlaku lagi untuk sekarang dan di masa depan. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatKapitalis@gmail.com. Jangan lupa kalau untuk subscribe dan like akun YouTube channel dari Rakyat Kapitalis. Gue Farhan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.